warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, berjumpa lagi bersama Ibu Lala Mandrasari, guru matematika di SMK Kesehatan Gema Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya Nanda membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Materi ini untuk kelas 10 SMK. Barisan geometri ini biasanya digunakan pada perusahaan. Itu tentang pemasaran berjenjang, atau yang lebih biasanya kita kenal tentang MLM, yaitu multi level marketing. Nah, misalkan yang semulanya dari 1 orang berkembang perusahaannya menjadi 3 orang, dari 3 orang menjadi 9 orang. Nah, seperti itu seterusnya. Ini perusahaan ini berarti dia menggunakan sistem barisan geometri. Bukan pada perusahaan saja, ada perkembangan amoeba misalkan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya pada kehidupan sehari-hari. Oke, barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan yang tetap. Pada barisan aritmatika, selisihnya yang tetap. Pada barisan geometri, perbandingannya yang tetap. Oke. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dengan UN itu suku ke N, A itu sama dengan U1 atau suku pertama, R itu sama dengan rasio atau perbandingan. Cara mencari rasionya UN per UN kurang 1. Atau kalau kita udah punya barisan, tinggal U3 bagi U2 boleh, atau U2 bagi U1 juga boleh ya. Dan N itu adalah banyaknya suku. Oke, mari kita lihat contoh soal pada barisan geometri tentang suku ke N-nya terlebih dahulu. Baiklah, mari kita lihat contoh soalnya. Seorang perawat mencatat penggunaan cairan infus seorang pasien. Saat dicatat, volume cairan infus adalah 8 cm3. Setelah 5 menit, volume cairan infus menjadi 4 cm3. Dan pada menit ke-10, volume cairannya menjadi 2 cm3. Tentukan volume cairan infus setelah setengah jam berlalu. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Kita buatkan dalam bentuk barisan terlebih dahulu. Nah, barisannya 4,2 dan titik-titik. Kenapa di sini 8-nya tidak kita buatkan dalam bentuk barisan? 8 yang mula-mula ini belum terjadi perputaran waktunya. Jadi di sini kita anggap dia sebagai U0, bukan U1. Nah, yang kita ambil sebagai U1 adalah yang sudah terjadi di 5 menit pertama. Berarti waktunya sudah berjalan 5 menit pertama. Makanya U1-nya kita ambil adalah yang 4 ini. Selanjutnya, dari barisan ini kita peroleh A-nya itu atau U1-nya 4. R-nya berarti 2/4 atau 1/2, kita sederhanakan. Dan N-nya, karena yang ditanya itu adalah setengah jam berlalu, berarti setengah jam 30 menit ya. Perubahan cairan infus itu setiap 5 menit. Berarti 30 menit dibagi 5 menit. Banyaknya perubahan itu adalah 6. Sekarang kita cari UN-nya. Sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Masukkan nilai A-nya 4. Nilai R-nya 1/2. Pangkatnya 6 kurang 1. Jadi 4 kali setengah pangkat 5, 6 kurang 1.
Nah, di sini selesaikan pangkat terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 4. 1 pangkat 5, 1, 2 pangkat 5, 32. 32 dengan 4, sama-sama kita bagi, menjadi, ini 1, 32 bagi 4, 8. Maka hasilnya adalah 1/8 cm kubik. Selanjutnya tentang deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Rumus umum pada deret geometri adalah Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, rumus yang pertama ini kita gunakan jika R-nya itu kecil dari 1. Atau kita gunakan rumus yang kedua. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini rumus yang kedua kita gunakan jika R-nya itu besar dari 1. Maka posisi R-nya yang di depan. Kalau tadi R-nya kecil dari 1, berarti posisi R-nya yang di belakang. Gitu ya. Oke, mari kita lihat contoh soal pada deret geometri. Contoh soalnya, diketahui deret geometri dengan suku pertama 6 dan suku keempat adalah 48. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut adalah, oke, kita lihat apa yang diketahui. Yang pertama sekali, suku keempat atau U4-nya sama dengan 48. Nilai A-nya atau U1-nya sama dengan 6. U4 ini kita uraikan berdasarkan rumus geometri. U4 sama dengan A kali R pangkat 3. Di sini kenapa dia pangkat 3? Karena N kurang 1. Di sini N-nya 4, berarti kurangkan saja 1. Untuk U4, berarti bentuk umumnya, sesuai bentuk umum, rumusnya kita dapatkan A dikali R pangkat 3. Ganti U4-nya dengan 48, sama dengan A-nya 6 kali R pangkat 3. 48 dibagi 6. 6-nya pindahkan ke kiri menjadi pembagi. 48 bagi 6 itu 8. 8 sama dengan R pangkat 3. Sekarang 8-nya kita ubah menjadi pangkat 3 pula. Yaitu 2 pangkat 3. Sama dengan R pangkat 3. Jadi, R-nya adalah 2. Setelah kita dapat nilai R-nya 2, sekarang cari jumlah 6 suku pertama. Berarti yang ditanya itu adalah Sn-nya. Ketika N-nya 6. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Kita gunakan rumus ini karena R yang kita peroleh besar dari 1. Jadi kalau R-nya besar dari 1, ambil saja rumusnya yang R-nya di depan gitu, posisinya di depan. Sekarang kita masukkan nilainya. S6 sama dengan 6 kali 2 pangkat 4 dikurang 1 per 2 kurang 1. Selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 6 kali 15. 2 pangkat 4 itu 16 dikurang 1, 15. 2 dikurang 1, 1. Jadi, per satunya nggak usah ditulis. 6 dikali 15 sama dengan 90. Lanjut contoh yang kedua. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing menjadi membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendeknya 2 cm dan potongan tali terpanjangnya adalah 54 cm, maka panjang tali semulanya adalah, sama seperti tadi, buatkan apa yang diketahui. Berarti di sini diketahui U1 atau A-nya 2, karena potongan tali terpendeknya 2, kan?
dan potongan tali terpanjangnya 54. Sedangkan tali itu dipotong menjadi 4 bagian. Berarti U4-nya 54. Sama seperti tadi, U4 sama dengan A kali R pangkat 3, uraikan berdasarkan rumus umum. Ganti U4-nya dengan 54, ganti A-nya dengan 2, kali R pangkat 3. 2 pindahkan ke kiri menjadi 54 bagi 2 sama dengan R pangkat 3. 54 bagi 2, 27 sama dengan R pangkat 3. Jadikan 27 menjadi bilangan berpangkat 3 pula, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Otomatis R-nya kita peroleh adalah 3. R kita peroleh 3, berarti R-nya besar dari 1. Maka kita gunakan rumus yang ini. Posisi R-nya di depan. Sekarang kita substitusikan, masukkan nilainya. S4 sama dengan 2 kali 3 pangkat 4 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 pangkat 4, 81 dikurang 1, 80. Berarti 2 kali 80. 3 dikurang 2, 3 dikurang 1, 2. Nah, karena hubungannya kali antara 2 dengan 80, maka boleh kita bagi dengan 2 yang di bawah. 2 dibagi 2 habis, tinggal 80. Berarti panjang tali semulanya adalah 80 cm. Selanjutnya, tentang deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ini, contoh, biasanya kita melemparkan bola untuk menghitung berapa panjang lintasan yang dilalui bola tersebut sampai dia berhenti. Maka itu kita menggunakan barisan deret geometri tak hingga. Seperti contoh gambar ini. Mulai dijatuhkannya bola, memantul lagi ke atas, jatuh lagi sampai berulang kali dan sampai bolanya berhenti. Nah, di sini kita akan menggunakan barisan deret geometri tak hingga. Oke, rumus umumnya yang kita gunakan S tak hingga, tuh lambang tak hingga ya. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R, dengan S tak hingga itu jumlah tak hingganya. A itu suku pertama atau U1, R itu rasio atau perbandingan. Cara mencari rasio sama dengan yang tadi. Contohnya, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul lagi dengan ketinggian pantulan bola itu 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Nah, tentukan panjang lintasan sampai bola tersebut berhenti. Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Berarti yang diketahui adalah A sama dengan U1, yaitu 8, karena dia dijatuhkan bola pada saat ketinggian 8. U2-nya berarti 8 kali 3/4, sama dengan 6. 8 bagi 4, 2, 2 kali 3, 6. U3-nya kalikan lagi 6 dengan 3/4. Dapat 9/2. Nah, kalau saat bola dijatuhkan, itu untuk lintasannya ada 2. Saat bola jatuh dan saat bola naik. Nah, berarti kita cari 2 buah. S tak hingga 1-nya dan S tak hingga 2-nya. Baru nanti kita jumlahkan. Lintasan saat bola ke bawah atau jatuh, kita buatkan barisannya, karena mula-mula dia berada di ketinggian 8, berarti kita mulai dari 8, 6, ini sesuai yang kita cariin di atas, 9/2, titik-titik. Dari barisan ini kita peroleh nilai A-nya 8, dan nilai R-nya 6/8, yaitu 3/4. Masukkan pada rumus deret geometri tak hingganya, A per 1 kurang R. Masukkan nilai A 8 per 1 kurang 3/4. 1 dikurang 3/4 itu 1/4.
Karena angka 1 ini kita ubah menjadi bilangan pecahan. Samakan penyebutnya dengan yang di kanan. Di 1 kita anggap 4/4. 4 dikurang 3, 1. 1/4. 8 dibagi 1/4. Sama artinya 8 dikali 4/1. Dibalik ya. Kalau dia dikali berarti penyebut dan pembilangnya dibalik. Maka hasilnya adalah 32. Itu saat lintasan bola ke bawah atau jatuh. Lintasan saat bola ke atas. Barisannya itu adalah 6, 9/2. Nah, kenapa 6 ini yang menjadi barisan pertamanya? Karena kalau saat bola memantul ke atas itu, paling tinggi adalah 6. Nih, U2-nya. Jadi, dari pantulan itu kita peroleh barisan 6, 9/2, dan titik-titik selanjutnya. Berarti A-nya 6, R-nya 9/2 dibagi 6, dapat 3/4. Masukkan pada rumus deret geometri tak hingga. Yang kedua, tandai di sini. A/1 kurang R. A-nya 6, dibagi 1 dikurang 3/4. 1 ini tadi 4/4 dikurang 3/4 itu 1/4. Artinya 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dikali 4/1, yaitu 24. Nah, sekarang karena pertanyaannya lintasan bola yang dipantulkan tersebut, maka kita jumlahkan lintasan bola seluruhnya, yaitu yang jatuh dan yang memantul. Nilainya adalah 32 tambah 24 sama dengan 56 meter. Nah, dari beberapa contoh soal yang Ibu sajikan, sekarang silakan Anda sendiri yang mencobakan contoh sesuai contoh soal yang Ibu berikan tadi ya. Dibuatkan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal ini. Baca dengan seksama, pahami dulu apa maksud dari soal ini, baru gunakan rumus yang tepat, oke? Oke Nana semua, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Oke, nah ini juga materi terakhir kita pada semester ganjil ini. Ujian kita sampai materi barisan deret geometri ya. Nah, silakan Nanda ulang-ulangi lagi video yang udah Ibu bagikan pada Nanda, dan ulangi lagi latihan-latihan yang ada pada Google Classroom. Semoga Nanda berhasil di ujian semester kali ini. Semoga mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.